di Inspiration Vibes. Selamat datang di podcast Kisah Inspiratif bersama Imam dan Vivi. Ngobrol santai, penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang teman-teman semua di podcast kami. Podcast ini ke depan akan berisi tentang sharing pengalaman kami berdua selama studi di luar negeri. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang juga punya plan atau niat untuk studi di luar negeri ke depan. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang pahit manis kuliah di Turki. Di part kali ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol santai tentang gimana sih rasanya kuliah di jurusan aneh. Jurusan aneh yang kita maksud adalah jurusan yang jarang diambil oleh orang-orang pada umumnya. Oke, siapa kami? Perkenalkan, saya Imam Syafi'i, mahasiswa master di Istanbul Medeniyet University, salah satu public university yang ada di Istanbul. Program studi International Ottoman Studies, khusus mempelajari sejarah Turki Utsmani. S1 saya tempuh di Ankara University di kota Ankara dengan program studi ilmu sejarah. Aku JM Vivi Violina. Aku S1-nya jurusan pendidikan bahasa Turki. Terus nyebrang S2-nya ke jurusan konservasi dan manajemen warisan budaya. Itu tuh ada di bawah Fakultas Arsitektur. Oke, jadi bener-bener aneh ya jurusannya. Iya, pokoknya dari jurusan S1 aku pendidikan, S2-nya aku arsitek. Pendidikan bahasa Turki pula, Bahasa Turki, terus nyebrang ke arsitek, konservasi dan manajemen warisan budaya. Luar Iya. biasa sekali anehnya ya. Iya. Gimana tuh ceritanya kok bisa masuk jurusan tersebut? Yang S1 tes 2 nih. Yang S1 dulu misalnya, yang kok S1. bisa tertarik belajar jurusan bahasa Turki itu dari mana motivasinya? Jadi sebenarnya aku tuh nggak ingin ngambil jurusan bahasa Turki. Aku tuh S1 itu pengen ngambil jurusan hubungan internasional. Oke. Nah, untuk bisa masuk universitas, kita itu mahasiswa asing yang ada di Turki itu harus ikut ujian. Namanya TUYOS. Itu tuh ujian untuk mahasiswa asing masuk ke universitas negeri di Turki. Jadi aku ikut TUYOS. Pilihan pertama aku itu hubungan internasional. Pilihan kedua aku tuh bahasa Turki. Nah, yang dapet nilainya itu masuk ke jurusan kedua. Makanya aku masuk ke jurusan bahasa Turki. Jadi berubah ya dari jurusan hubungan internasional masuknya ke jurusan pendidikan bahasa Turki. Bukan bahasa Turki murni kan? Bukan, pendidikan bahasa Turki. Pendidikan bahasa Turki. Gimana ceritanya, kesannya belajar di jurusan bahasa Turki? Maksudnya kamu belajar bahasa orang, belajar bahasa asing, Iya. terus gimana tuh? Susah nggak? Terus gimana lah pokoknya kesan dan pesan kamu selama berada 4 tahun ya? 4 tahun di jurusan tersebut gimana? Kalau dibilang susah pasti susah ya. Kenapa? Karena kebanyakan tuh teman-teman yang aku kenal itu tuh mereka itu nggak lulus tepat waktu, bahkan lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu kendalanya tuh adalah bahasa. Sedangkan aku jurusannya full bahasa Turki ya? 100%. Jadi kalau dibilang susah, pasti susah Orang banget. yang jurusannya nggak full bahasa Turki pun nggak lulus tepat waktu. Apalagi karena kesulitan bahasa ya. Apalagi yang jurusannya full bahasa Turki. Terus tantangan tersendiri berarti ya buat Vivi. Berarti kalau punya Vivi lebih ke pendidikannya ya. Pendidikannya. Belajar jadi guru juga berarti. Belajar jadi guru juga. Nggak pure 100% bahasa Turki kan. Benar. Belajar pedagogi, Iya. cara mengajar dan sebagainya ya, lebih kayak itu juga. Oke. Terus ketika S2 kenapa bisa nyebrang ke jurusan konservasi dan manajemen warisan budaya di bawah naungan Fakultas Mimarlik atau arsitektur ya? Iya. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya orang yang suka banget dengan budaya. Oke. Dengan budaya apapun, Indonesia, luar, Turki juga. Aku suka banget sama budaya. Awalnya pas ngedaftar di Universitas Fatih Sultan Mehmet, aku ngeliat nih, wah ada jurusan budaya, konservasi, kayaknya seru gitu kan. Aku daftar ke situ. Rupanya diterima, dan pas udah diterima tuh aku ngeliat, loh kok di bawah Fakultas Arsitektur ya. Aku kira tuh di bawah Fakultas Budaya, rupanya di bawah Fakultas Arsitektur. Itu sempat kaget juga sih pas sudah masuk. Oke. Jadi pas di kelas itu
Yang awalnya aku pikir jurusannya itu belajar tentang budaya, culture, art, rupanya yang dipelajari adalah tentang building, tentang arsitek. Gitu ya. Iya. Ada ketertarikan tersendiri nggak sih sebenarnya kamu tuh Kemana nih? arsitek? Sebenarnya ada sih. Kayak ngedesain atau bikin apa? Ya, Bukannya kalau itu Vivi suka ngedesain ya? Iya. Kalau itu iya. Aku tuh ada basic design sebenarnya. Bisa Illustrator atau Photoshop kayak gitu bisa. Jadi waktu masuk ke situ ya sebenarnya nggak terlalu sulit juga sih buat aku karena aku punya basic menggambar. Oke. Tapi yang dipelajari lebih ke manajemen dan ini ya, Iya, yang dipelajari lebih ke manajemen. konservasi warisan budayanya, kayak cara Gimana sih kita bisa menjaga sebuah bangunan tua kayak apa, gitu. sisa-sisa Kayak- artefak segala iya, macam. kayak skrip gitu. Skrip juga ya? Juga Kayak termasuk. gitu Jadi ada juga pelajaran, ada juga skrip yang dengan bahasa Osman Leja atau bahasa Ottoman tuh ada. Itu kita belajar gimana cara menjaga biar skrip itu nggak rusak gitu. Oke. Suka nggak sih sebenarnya dengan jurusan kamu yang S1 misalnya, yang bahasa Turki? Kalau S1 jujur Ngerasa passion kamu tuh di situ nggak? Ngerasa nggak atau nggak sama sekali, gimana tuh? Kalau S1 jujur enggak sih. Aku nggak suka sama jurusannya. Aku bertahan biar cepet lulus aja sebenarnya. Tapi kalau S2 ya aku suka sama jurusannya. Dan sekarang udah mulai nulis tesis ya? Iya, sekarang oke. mulai nulis tesis. Udah mulai nulis tesis. Ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya jurusan yang kamu ambil dulu dengan pekerjaan yang kamu jalani sekarang? Sebenarnya jurusan aku tuh nggak nyambung sih dengan kerjaan aku sekarang. Kamu nge-guide ya biasanya Iya. sebelum pandemi ini? Benar. Dengar-dengar juga udah bikin perusahaan nggak sih? Oh, aku tahu. Iya, jadi aku tuh sebenarnya udah mulai nge-guide sejak aku masih kuliah S1. Itu dari tahun 2015 aku udah mulai nge-guide. Nah, tahun ini tuh aku mencoba merintis perusahaan travel. Wah, luar biasa ya. Iya. Udah Alhamdulillah. gede. Enggak, baru mulai udah langsung pandemi. Oh, siap. Jadi udah mulai ini ya, mulai buka jasa travel. Jasa travel. Tapi lagi mandek karena pandemi ya. Iya. Oke. benar. Gimana tuh, nyambung nggak? Enggak sih, sama sekali nggak nyambung kan. S1-nya aku pendidikan, tapi S2-nya aku malah nyebrang ke tourism. Dan aku S2, sorry, S1-nya pendidikan, tapi aku kerjaannya malah ke tourism. Tapi sebenarnya S2 aku tuh agak sinkron dengan tourism karena jatuhnya kan konservasi warisan budaya ya. Iya, cocok banget sama orang yang nge-guide ya. Kamu Iya, tahu sejarahnya, apalagi kalau kalau lagi nge-guide kan yang dibahas sejarahnya tuh. Benar. Sejarah bangunannya, sejarah tempatnya, cocok dong sama kamu. Benar. Jadi sebenarnya jurusan S2 tuh sedikit membantu aku di pekerjaanku sekarang. Oke. Kalau dari S1-nya, Sama sekali enggak. tapi bahasa Turkinya mungkin. Ya, mungkin bahasa Turkinya. Jadi kayak aku lebih gampang berkomunikasi dengan orang Turki selama aku nge-guide, Kan kamu pasti berkomunikasi. interaksi terus tuh dengan Pasti, orang Turki. benar. Buat apanya? Transportasinya lah, buat ininya lah, itulah. Iya, benar. Menurut kamu nih di zaman sekarang, penting nggak sih terlalu mempermasalahkan jurusan? Maksudnya nih, misalnya kan banyak orang kalau jurusannya ini nanti kerja apa, kalau jurusannya ini nanti nggak dapat pekerjaan dan gaji yang bagus, yang banyak, misalnya kan kayak gitu tuh di apa ya, mindset atau pandangan orang-orang secara umum. Menurut kamu nih, menurut Vivi pribadi di zaman sekarang 2020 masih penting nggak mempertimbangkan kayak gitu? Jurusan. Iya. Jadi terlalu mempermasalahkan jurusan. Gimana menurut kamu? Kalau dari pengalaman aku sendiri sih enggak sebenarnya ya. Jadi jurusan itu tidak apa sih bilangnya? Menentukan. Ya, tidak menentukan kamu bakal kerja di mana. Tapi kalau aku tuh lebih menyarankan untuk teman-teman yang belum kuliah, lagi nyari universitas misalnya, ambil jurusan yang sesuai dengan passion kalian gitu. Jadi misalnya nih, aku suka desain gitu ya. Terus aku pengen jadi desainer. Tapi kalau aku ngambil S1-nya pendidikan kan malah nggak bermanfaat dong buat desain aku. Tapi kalau misalnya aku ngambil S1-nya desain, aku bisa mengembangkan diriku lebih baik lagi kan harusnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting ya. Penting tergantung kita mau jadi apa ke depannya. Gitu ya. Iya. Berarti harus
harus nanya ke diri kita dulu ya. Benar, harus tahu dulu jadi waktu sebenarnya. SMP atau sanawiyah, ketika SMA atau aliyah, kita tuh benar-benar harus menemukan passion atau kemampuan skill kita tuh apa dan kita mau apa. Itu penting untuk menemukan itu di proses itu, ketika nanti baru melangkah ke jenjang berikutnya, baru memilih jurusan yang sesuai gitu. Kan. Karena kebanyakan kan kayak anak SMA tuh ikut temen gitu loh. Ini mau jadi teman-teman pengen jadi dokter, aku pengen jadi dokter juga, atau pengen jadi dokter karena orang tua nyuruh jadi dokter, pengen ambil jurusan pendidikan karena orang tua suruh jadi guru. Harusnya tuh nggak kayak gitu. Dia harus tahu dulu kemampuan dia tuh apa, skillnya apa, passionnya apa, dia pengen jadi apa tuh bener-bener ditentuin ya. Dia harus ngerti dirinya dulu. Penting banget buat menanyakan ke diri kita sendiri sebenarnya kita nih mau apa. Jangan cuma ikut-ikut. Nah, tapi kalau berkaca dari pengalaman kamu tadi, sebenarnya kita kalian atau kita semua yang merasa salah jurusan, enggak juga. Kalian enggak salah jurusan. Karena karena aku bisa memanfaatkan jurusanku juga. Belum tentu juga jurusan yang kalian jalani sekarang menentukan kalian akan kerja apa di zaman sekarang ya. Zaman sekarang gitu ya mungkin ya. Jadi pahami dulu kita mau apa, passion kita apa, mengerti diri kita sendiri dulu ya. Baru kita milih gitu kan. Baru kita buka jalan mau kemana nih kita gitu kan. Atau misalnya nih teman-teman yang udah salah jurusan nih, udah stuck di jurusan Bukan itu. Bukan salah jurusan, merasa salah jurusan. Mungkin bisa mulai nyari tahu lagi nih passionnya apa, dan mulai ambil pelajaran tambahan, mungkin like extra lesson di luar dari kuliah. Iya, apalagi sekarang udah kaya banget ya materi buat itu, udah nggak ada alasan buat gak belajar untuk hari ini ya, karena ininya udah kaya banget hari ini kita materialnya. Dan di semua di digital ini, di semua platform kita bisa belajar ya kan, udah dari YouTube aja lagi, udah banyak banget tutorial untuk mau yang gratisan, mau yang berbayar udah banyak ya. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya, teman-teman jangan merasa salah jurusan, karena berkaca dari kisahnya Vivi, gak ada yang lebih aneh dari jurusan yang Vivi ambil. Kalau kita lihat S1-nya pendidikan bahasa Turki, S2-nya nyebrang ke arsitektur bidang konservasi dan manajemen budaya ya. Kerjaannya nge-guide, bikin travel, terus ngedesain juga nggak sih? Iya, ngedesain juga. Bener-bener aneh. Nggak nyambung sama sekali. Lebih ke apa ya? Capacity building nggak sih sebenarnya yang Vivi lakukan itu? Kayak yang Vivi lewati semuanya tuh di proses pendidikan formal tuh lebih ke ngebentuk, nambahin kemampuan, skill atau kapabilitas Vivi gitu kan. Meskipun nggak nyambung ke pekerjaannya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nggak perlu di zaman sekarang menurut kita ya, nggak perlu terlalu berkecil hati. Benar. Nggak perlu terlalu kayak minder. Kalau kita diterima di jurusan ini nanti kita kerjanya apa? Karena sama sekali hari ini udah nggak nyambung tuh, jurusannya A belajar apa, jurusannya A kerja Z. Oh iya. Kalau sekarang kayak gitu kan? Iya, kalau sekarang udah jurusannya B, kerjanya C, nggak nyambung. Jadi jangan ini. Ada respon nggak dari keluarga, kerabat, teman ketika tahu kalau Vivi kuliah di luar negeri tapi jurusan yang diambil jurusan aneh, gimana tuh? Waktu di awal-awal iya sih, sempet down juga karena kan aku tuh pengen banget bisa dapat jurusan hubungan internasional ya. Tapi malah dapetnya jurusan bahasa Turki kan. Nah jadi tuh teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman SMA, SMP, SD itu pada bilang, loh kok jurusannya bahasa Turki? Karena teman-temanku tuh pada tahu aku tuh pengen banget ngambil jurusan HI, tapi jatuhnya aku kok di jurusan bahasa Turki gitu kan. Oke, di Turki mungkin tuh kayak lebih sedikit prestige dibandingin teman-temannya di Indonesia, tapi karena jurusannya bahasa Turki jatuhnya kok lah sama aja dong kayak orang-orang dari luar negeri pergi ke Indonesia ngambil jurusan bahasa Indonesia. Iya kan, kayak gitu. Nah mereka mikirnya tuh kayak gitu. Jadi mulai ada mungkin sedikit meremehkan jurusan aku. Jadi kayak ya ngapain jauh-jauh ke Turki kalau ngambilnya bahasa kayak gitu. Kalau kamu gimana jurusannya? Sejarah kan ya jurusan kamu? Iya. Terus waktu masuk
jurusan sejarah tuh ada nggak sih orang-orang yang underestimate jurusan kamu? Oh, kalau itu mah udah sejak sebelum aku berangkat bahkan ya. Iya. Sudah sejak berangkat ke Turki udah banyak tuh yang nanya. Gimana nanyanya? Kayak kenapa ambil jurusan itu, mau kerja apa Iya, gitu? kamu mau kerja apa gitu, kayak waktu di bandara ya, waktu kita mau berangkat pertama kali kan rame-rame tuh para penerima beasiswa. Aku masih inget banget, pokoknya ada orang ibu-ibu entah yang nganter, entah orang tuanya, teman-teman, wallahu alam nggak tahu. Pokoknya ada yang nanya tuh, Imam nanti belajar apa di Turki? Ibu saya belajar sejarah nanti. Kayak kamu mau belajar sejarah apa gitu kan ya? Sampai ke Turki pun orang Turki sendiri ya, banyak juga yang bilang tuh, kamu belajar sejarah jauh-jauh dari Indonesia, jauh-jauh dari negara kamu datang ke sini hanya buat belajar sejarah. Come on, kamu mau jadi apa kayak gitu? Kamu mau ngapain nanti selulus itu gitu, kayak ya gitulah. Terus kamu jawab apa ke orang-orang itu? Ya aku bilang aku punya ketertarikan dengan bidang ini. Aku penasaran belajar sejarah langsung di tempatnya di Turki ya kan. Tanah di mana dulu peradaban Islam pernah dibangun di tanah ini, ya aku pengen belajar langsung di tempatnya. Berarti penasaran aja, kenapa nggak boleh kayak gitu. Perkara jadi apa ya kita lihat nanti, aku jawabnya kayak gitu. Berarti memang kamu ngambil jurusan ini sesuai dengan keinginan kamu ya? Iya, dulu sebenarnya jurusan yang aku pilih tuh 2 waktu daftar daftar YTB ke Turki. Yang pertamanya apa? Sejarah, ilmu sejarah, sama yang kedua tuh hubungan internasional. Sama, karena sebenarnya ya tertarik juga, dulu pernah nyobain SNMPTN yang kayak gitu di Indonesia gitu-gitu. Daftarnya emang ilmu hubungan internasional dan ilmu politik. Cuma karena keluar negeri dan ke Turki, saya di pesantren dulu. Saya punya ketertarikan tersendiri dengan sejarah Islam. Bagus kalau misalnya bisa belajar langsung dari sumbernya, dari tempatnya ya kan. Kita nggak cuma belajar dari teks doang, kita melihat tempat-tempatnya juga gitu kan. Ya udah, kayak asik aja kayaknya belajar sejarah, why not gitu kan. Iya bener sih memang, karena selama ini kan orang tuh mikir di mana kita kuliah nanti kita kerjanya bakal kayak gitu kan. Makanya orang tuh mikir, ya kamu kuliah jurusan sejarah mau jadi apa nanti ke depannya. Iya, bisa juga sih dari perspektif itu. Cuma gimana ya, saya backgroundnya dari pesantren tuh. Kalau di pesantren kita dari dulu tuh kalau belajar menimba ilmu, ditanamkannya ke kita, dididiknya itu ya udah, nimba ilmu aja, niatnya lillahi ta'ala, ingin menghilangkan kebodohan, biar pinter, biar mengerti lah istilahnya. Masalah urusan kerjaan tuh ya ngikut di belakang, prinsipnya gitu. Kayak kita nggak pernah mikir kayak nanti kerjanya jadi apa, yang penting nimba ilmu aja dulu kayak gitu. Ya udah, jadi saya tidak terlalu menghiraukan itu gitu kan. Yap. Jadi gimana, apa pesan kamu buat orang-orang yang mungkin pernah berada di posisi kayak kamu yang di underestimate sama orang lain? Ya kita keep going aja ya, maksudnya nggak usah hiraukan orang gitu kan. Ya kadang mendengarkan kata orang tuh malah bikin kita tambah stres ya. Iya, mengurangi kemampuan kita dalam berproses, mengurangi kemampuan maksimal kita yang kita miliki karena kita memikirkan omongan orang gitu. Kalau ada orang ngomong, ya udah didengerin. Tapi tidak semua omongan orang itu harus diambil semua. Karena belum tentu kalau baik bentuknya untuk kita juga, betul. Kan? Kalau bentuknya nasihat, masukan silahkan. Tapi jangan semua omongan orang yang kita omongin, yang diomongin ke kita tuh kita ambil semua. Itu hanya akan kadang membuat kita tidak maksimal dalam berproses. Artinya kita bisa lebih dari itu. Cuma gara-gara kita ngedengerin orang, iya, mempertimbangkan ini itu, akhirnya kita tidak maksimal dan hanya memikirkan omongan-omongan orang. Jadi kepikiran, ya juga ya, kenapa harus ngambil jurusan ini kali gitu ya. Padahal harusnya mungkin kalau dia ada di jurusan itu dia bisa 100% lebih baik dari orang lain. Iya. Keep going aja sih, nggak usah minder gitu kan. Oke, jadi gitu teman-teman, buat kalian yang sekarang berada di posisi mungkin merasa jurusannya itu nggak sesuai dengan passionnya, atau merasa jurusannya aneh dalam tanda kutip,
tetap keep going, jangan pernah Ya, minder, betul. jangan pernah patah semangat. Mhm. Karena kamu nggak akan tahu, mungkin selama nanti di perjalanan kamu kuliah, kamu bisa menemukan passion yang baru, Yes. bisa kamu kembangkan lagi skill kamu Mhm. dengan ikut extra lesson yang ada di YouTube atau dimanapun kayak gitu. Iya, karena perjalanan menemukan passion tuh bukan perjalanan yang mudah ya. Iya benar. Kita harus mencari sebenarnya kita mau apa dan mau ngapain gitu. Mhm. Dan itu yang harus kita temukan secepat mungkin di diri kita gitu kan. Dan juga udah nggak perlu lagi peduli dengan komentar-komentar orang di luar sana tentang kamu, apalagi yang komentar-komentar negatif. Tetap lakukan apa yang disukai sama teman-teman, apa yang menjadi ketertarikan ya. Kalau emang suka ya udah, Ya udah, ngapain benar. peduliin orang gitu kan. Belum tentu juga kuliah di jurusan aneh tuh nanti kita nggak dapat kerja. Iya, Itu bisa belum jadi tentu. kerjaannya malah Lebih baik dari baik, orang-orang iya. yang jelas jurusannya yang nggak Aha, sih. iya betul. Ya udah gitu dulu untuk episode pertama kita ini tentang keluh kesah pahit manis kuliah di Turki. Di part kuliah di jurusan yang aneh, kita bakal ngobrol dan sharing terus ke depan tentang pengalaman-pengalaman kita berdua di Turki. Ya. Jangan lupa subscribe, stay tune, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan The Inspiration Vibes episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Inspiration Vibes. Podcast kisah inspiratif bersama Imam dan Vivi. Ngobrol santai, penuh inspirasi.